Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Dwi Suraya dengan NIM 0612182227 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya tahun 2022. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai pengetahuan dan pandangan saya terhadap bahasa Indonesia dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Hani Atus Solihah MPD. Siapakah di sini yang tidak bisa berbahasa Indonesia? Bahasa merupakan suatu alat untuk mempermudah komunikasi antar individu, sehingga terbentuklah suatu kelompok sosial karena adanya interaksi melalui bahasa tersebut. Nah, di setiap negara pasti memiliki bahasanya sendiri, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, bahasa Indonesia merupakan bahasa utama yang digunakan oleh masyarakat, terlepas dari banyaknya bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia lahir ketika Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, di mana dalam 3 pokok utama yang dibahas, yang terakhir yang berisi kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Walaupun pada saat itu bahasa sudah diakui sebagai bahasa persatuan, namun bahasa Indonesia resmi disahkan menjadi bahasa nasional itu tepat sehari setelah Indonesia merdeka, yakni pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sebelum itu, awal mula resminya menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Nah, pasti kalian semua bertanya-tanya mengapa bahasa Melayu yang menjadi bahasa pada saat itu, yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia, bukan bahasa lain. Karena yang seperti kita tahu, Indonesia memiliki banyak sekali ragam bahasa dari ragam daerah. Nah, di sini saya akan jelaskan. Pada saat itu, sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu ini sudah digunakan sebagai bahasa perdagangan. Dan pada saat itu, bahasa Melayu jugalah yang mudah dipahami oleh berbagai suku dengan berbagai latar bahasa ibu yang berbeda-beda. Kemudian, selain itu, bahasa Melayu menggunakan sistem yang praktis dan sederhana. Maksudnya praktis dan sederhana di sini itu bahasa Melayu ini tidak terdapat tingkatan berdasarkan status sosial seperti dalam penggunaan bahasa Jawa yang terbagi menjadi bahasa halus dan kasar karena menyesuaikan dengan siapa kita berbicara, dengan siapa lawan berbicara kita. Tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor waktu, kemudian faktor politik, kemudian ada lagi faktor sosial, faktor budaya, dan perkembangan ilmu teknologi, bahasa Indonesia terus berkembang. Nah, misal dalam generasi sekarang, penggunaan bahasa Indonesia itu seringkali digabungkan dengan bahasa-bahasa baru. Dengan bahasa-bahasa baru itu, entah itu dari bahasa asing atau bahasa yang sengaja dibuat agar lebih mempermudah komunikasi efektif yang terkadang hanya dipahami oleh beberapa kelompok tertentu. Nah, dari sini saya mengambil contoh. Misal, dalam satu dialog, seseorang mengatakan, hari ini kayaknya gue mau nongki ke kafe aja deh, sambil tugas juga kan, soalnya tugas kita minggu ini banyak banget anjir. Nah, dari kalimat yang telah saya sebutkan di atas, yang telah saya sebutkan sebelumnya, penggunaan kata gue, nongki, dan anjir adalah bahasa baru atau yang disebut dengan bahasa gaul, di mana
kata gue ini memiliki makna yang sesungguhnya adalah makna saya. Kemudian nongki yang berarti nongkrong, dan anjir itu bisa dibilang istilah yang sering dipakai sebagai pelengkap bahasa dengan menyesuaikan kondisi dalam dialog atau dalam percakapan yang sering kita lakukan. Kemudian ada lagi, misal dalam percakapan, guys, kita kan ada tugas laporan kelompok soal hasil dari kita membaca cerpen dan novel yang sudah ditentukan sama dosennya, tapi novel yang aku punya mostly genre romantis gitu. Nah, dari contoh kalimat yang telah saya sebutkan di atas, kata guys dan mostly itu berasal dari bahasa asing, atau lebih tepatnya berasal dari bahasa Inggris, di mana makna guys itu berarti teman-teman, sedangkan makna mostly itu berarti kebanyakan. Di sini dapat saya simpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia saat ini sudah sangat jauh berkembang. Padahal dalam kenyataannya di masyarakat Indonesia, dalam kenyataannya penggunaan bahasa Indonesia ini masih banyak belum digunakan dengan baik dan benar. Entah itu dari bahasa lisan maupun tulisan. Dari sini dapat saya simpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia saat ini sudah sangat jauh berkembang. Padahal dalam kenyataannya masyarakat Indonesia sendiri itu belum bisa, masih banyak yang belum bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oleh karena itu, mari kita sebagai generasi muda untuk mengajak masyarakat, terkhususnya anak-anak, agar terus menggunakan bahasa dan melestarikan bahasa Indonesia tanpa ada campur tangan bahasa lain, dengan cara terus meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia, salah satunya dengan lembaga pendidikan, salah satunya itu lewat lembaga pendidikan sebagai basis penggunaan bahasa, serta agar mengetahui bagaimana pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baiklah, sekiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.